Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba pada saat ini menjadi coaching dan Bu Rani menjadi coach ya. Bu Rani sebagai anak didik saya. Eh, kita mulai saja Bu Rani ya. Iya, siap, Pak. Ya. Assalamualaikum Nak Reni. Waalaikumsalam, Pak Guru. Sendiri saja nih. Kenapa tidak bergabung kepada teman-temanmu di sana? Iya, Pak, saya tidak gabung dengan teman-teman saya. Bapak dengar, kenapa tidak kamu tidak bergabung dengan teman-temanmu? Saya kurang percaya diri, Pak, kalau misalkan berbaur dengan mereka. Saya belum begitu pandai untuk eh, apa ya, melatih kemampuan berbicara saya. Jadi saya tidak percaya diri, Pak. Oh, begitu. Tapi Bapak dengar dari semua guru bidang studi, hasil belajar kamu sangat bagus. Menurutmu bagaimana? Tidak juga, Pak Guru. Biasa saja. Tapi Bapak lihat juga di daftar nilainya, nilai kamu memang bagus. Terima kasih, Pak Guru, atas apresiasinya. Di satu sisi nilai belajarmu sangat bagus. Namun kalau Bapak perhatikan, kelihatannya kamu jarang berdiskusi dengan teman-temanmu saat hendak mengerjakan tugas. Menurutmu bagaimana? Saya lebih nyaman kerja sendiri, Pak. Saya merasa saya mampu menyelesaikannya secara sendiri, Pak. Apa maksud kamu tidak membutuhkan teman? Bukan begitu, Pak Guru. Saya tipe orang yang jarang berbicara. Saya tidak tahu apa yang seharus saya bicarakan. Apa kamu nyaman? Apa kamu nyaman dengan tidak memiliki teman? Bukan begitu juga, Pak, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana mengajak teman-teman saya untuk berbicara. Saya, ya itu Oh, tadi, kemampuan berbicara saya sangat kurang, Pak. oh begitu. Kalau Pak Guru boleh tahu, selama ini jika ada teman yang kesulitan dengan mata pelajaran tertentu, apa reaksimu saat meminta bantuan? Mereka jarang bertanya pada saya, jadi saya juga tidak pernah memberikan jawaban apapun sama mereka, Pak. Penyebabnya apa ya kira-kira? Menurutmu, padahal kamu anak yang pintar. Ya mungkin itu tadi, Pak, saya jarang berbicara yang membuat teman-teman saya tidak berani untuk bergaul dengan saya, atau tidak berani untuk memulai pembicaraan dengan saya. Mungkin ada tips yang ingin kamu gunakan agar teman-teman kamu semakin tidak menjauh dan mau berteman dengan kamu. Mmm, Mungkin saya harus menawarkan bantuan pada teman-teman saya saat mereka mengalami kesulitan dalam pelajaran. Oh, ada lagi yang ingin kamu lakukan selain dari hal yang tadi. Mungkin saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk berdiskusi tentang materi pelajaran dan mengajak mereka untuk belajar bersama seperti belajar kelompok, Pak. Oh, begitu. Baiklah. Kapan kamu mau melakukan hal tersebut dan bagaimana kamu akan memulainya? Insya Allah secepatnya, Pak. Saya akan mulai mengajak teman sebangku saya, Santi, untuk belajar bersama dan meminta bantuannya agar teman-teman yang lain juga ikut dalam belajar bersama tersebut. Oh, Alhamdulillah Bapak sangat senang sekali dengan rencana kamu. Dan Bapak berharap kamu dapat bergaul dengan teman-temanmu di kelas tanpa merasa diasingkan, tanpa merasa sendirian. Bekerja sama itu indah loh. Bapak sangat senang mendengarnya. Terima kasih Pak Guru, sudah mau mendengarkan.
Saya. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, baiklah, mulailah dari sekarang ya untuk bekerja sama dengan teman-temanmu. Bapak yakin potensi yang ada pada dirimu, kamu itu anak yang pintar, pasti akan sangat mudah untuk bergaul bersama teman-temanmu di sekolah. Baik, Pak Guru. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Pak. Ada apa ya, Pak Dadang? Saya lihat sepertinya Pak Dadang agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Reni bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi saja, Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Dadang rasakan, mungkin saya bisa bantu? Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak Dadang? Lalu, apa yang membuat Pak Dadang mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya, Pak? Pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar Bapak yang mana ya, Pak? Apakah Pak Dadang tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau, bagaimana sampai bisa dikritik kalau boleh saya tahu, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dadang dengan respon dari, pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar hanya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu, saya tanya Pak Dadang dulu, apakah selama ini yang Bapak lakukan dalam proses mengajar itu bagaimana ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif juga menyenangkan. Mengapa Pak Dadang tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Mmm. sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan buku-buku tersebut, referensi tersebut mengacu pada kurikulum yang ada. Sebenarnya sudah bagus sih Pak Dadang. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Dadang mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda dan pastinya belajarnya juga pun berbeda-beda. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu ya, Pak Dadang, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teksnya juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Pak Dadang bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat, Pak Dadang merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu
Karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Dadang merasa tidak nyaman, mungkin adalah pada saat supervisi itu karena Pak Dadang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan Bapak pengawas memperingatkan agar Pak Dadang memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah mungkin. Iya, Bu. Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya sih untuk masalah Pak Dadang bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pastinya juga beliau akan mengerti dan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Dadang dalam mengajar. Mudah-mudahan saja ya, Bu. Dari apa yang sudah Pak Dadang sampaikan, apa rencana Pak Dadang ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui ke pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian Mhm. terkait proses belajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Bagus sih, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Dadang selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Dadang ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saja saya merasa takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah ya Pak Dadang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Dadang rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Pak Dadang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, rencana saya untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Dadang untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang masih saya pikirkan. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru Mhm. serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi bisa sama-sama saling mengingatkan. Hmm, itu ide yang bagus sekali ya Pak Dadang. Semoga, dapat segera terselesaikan dan Pak Dadang juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa murung seperti tadi ya, tanpa Amin. merasa tidak nyaman. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya telah mendengar keluh-keluh saya. Keluh kesah saya sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin Bapak, sama-sama ya Pak. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya Mhm. pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Iya Pak Dadang silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sudah malam tapi dia nggak ngantuk Mas Tiat dengan penampilan semuanya. Yang pasti selamat buat semuanya, hebat-hebat, tidak terkecuali terlepas dari perannya sebagai coachnya dan coachingnya, berperan all out istilahnya ya. Meskipun tadi sedikit ada yang ya kesempurnaan kan jarang, susah kita untuk capai ya. Minimal kita sudah berusaha tapi sudah ada kesesuaian. Walaupun misalnya 1, 2 di awal saya ngasih hanya 90. Tapi tidak apa-apa. Kemudian setelah saya lihat lagi, ada kenaikannya dan
sudah mulai menjiwai, mungkin awal-awal sedikit ini ya, masih menyesuaikan. Tapi intinya dari pertama sudah muncul sapaan sayang. Hati-hati Pak Ugi ya. Sapaan-sapaan itu memang diperlukan ketika kita coaching dengan siswa. Tapi ingat juga siswanya yang dengan ukuran usia seperti apa ya. Jadi jangan sampai anak SMA dibilang sayang-sayang juga, nanti ada dampak tersendiri. Oke. Tapi intinya pendekatan sudah mengena. Lalu juga kalau misalnya tadi dengan waktu yang Mas Jihad berikan masih ada lewat-lewat, wajar juga sih, karena mungkin ketika kita sudah menjiwai, terkadang kita lupa akan waktu. Sampai-sampai mungkin tadi seperti tadi ada yang sudah selesai tapi balik lagi. Jadi istilahnya seharusnya sudah finish, tapi kita bahas lagi dan sebagainya. Jadi intinya dari kesemuahan yang ditampilkan, terima kasih sudah berusaha dan memang sudah hampir menjiwai ya, sampai berperan jadi anak, berperan menjadi guru, berperan menjadi orang tua, semuanya bisa menjadi hal-hal di mana menempatkan diri sebagai coach atau coachingnya, bahkan saking menempatkan diri terkadang jadi jangan sampai lupa peran kita sebagai coach ya, jangan-jangan jadi terbalik, kita yang jadi coachingnya, sedangkan coach yang ngasih kita masukan gitu. Jadi intinya terima kasih untuk semuanya. CPGP dan fasilnya hebat, keren. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Maesari tadi ya. Oke. Mungkin dari yang lain Bu Heni atau Bu Elsi ada yang mau disampaikan? Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun jam sudah tidak terasa hampir menuju tengah malam, tapi rasanya suasana bahkan semakin hangat dengan penutup yang luar biasa barusan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk secara keseluruhan saya memberikan bukan penilaian ya, hasil pengamatan progres dari para CGP sangat luar biasa. Kita semua memang masih dalam proses belajar dan terus belajar karena memang tidak ada ujungnya. Untuk kegiatan coaching malam ini, saya rasa dari para CGP sudah menyampaikannya sesuai dengan, hampir semuanya sesuai dengan alur tirta. Hanya sementara misalkan di perjalanan, di saat proses coaching itu ada sesuatu hal yang memang kadang di luar itu mungkin teknis ya, karena memang kita baru mengawali semuanya. Dan adapun secara teknik, masalah bagaimana kita melakukan sapaan-sapaan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Pepe, Bu Mayasari, saya rasa kalau memang untuk ukurannya anak TK, anak SD, saya rasa itu masih diperbolehkan ya Bu ya. Untuk sapaan-sapaan seperti itu, karena saya yakin para CGP pun bisa menjaga semuanya untuk tetap sesuai alurnya gitu. Intinya terima kasih banyak kepada Mas Fasil yang selalu begitu dengan tetap semangatnya mendampingi, juga memberikan motivasi dan lain sebagainya kepada para CGP. Juga para CGP yang progresnya luar biasa, semoga tidak semangatnya tidak mengendur, terus bergerak tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya apa yang sudah kita lakukan dari tadi jam 7 ya sampai hari ini, sampai detik ini pun itu menunjukkan pertama ada perubahan positif ya dari pertemuan kita di pertama kemarin, dan hari ini saya merasa pembelajaran terkait dengan tirta sudah sangat
implementatif ya, sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, tinggal nanti ke depan nggak akan dipertajam lagi Bapak Ibu. Seingat saya akan ada di pendampingan, nanti akan ada observasi ya terkait dengan pendampingan real dengan rekan sejawat kalau nggak salah ya, dan dengan guru. Kalau dulu saya waktu jadi pendamping itu benar-benar lihat ya, CGP dengan guru dengan rekan sejawatnya, CGP dengan siswanya. Jadi ada dua nanti simulasinya dengan di depan pendamping langsung. Tapi nggak tahu di yang angkatan 5 ini ada atau enggak, nanti dari para pendamping bisa bantu ini juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan terkait ruang di tahap demonstrasi konstekstual ya. Memang di sini ada agak kompleks ya, karena nanti Bapak Ibu akan berkelompok 3-3. Nah, untuk kelompok 3-3 ini sebenarnya nanti bisa disesuaikan ya, akan seperti apa, tapi perkelompokan ini pada intinya sama, melakukan coaching kembali, tetapi di situ dihadirkan satu observer. Jadi misal satu coaching, satu coach, satu coachee, yang satu lagi observernya yang lihat langsung gitu. Jadi ini nanti akan dilatih lagi untuk coachingnya agar semakin lancar gitu ya. Kalau biasanya mungkin hari ini kita 5-7 menit, maka ke depan bisa sampai setengah jam ya Bapak Ibu ya, atau 20 menit, atau setidaknya ada 40 menit yang bisa dilakukan begitu ya. Kalau yang lingkungan sudah bisa, maka jamnya dipertambah, dipersering begitu ya, sehingga nanti akan terasa untuk lancar menyampaikan alur tirtanya. Begitu Bapak Ibu untuk sesi kita. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu dan energi sampai di malam hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah semangat ya.